Astaghfirullah. Baik, kita akan lanjutkan kajian kita, masih membahas kitab Arba'in Nawawiyah, dan kita masuk pada hadis yang ke-22 dari hadis Abi Abdillah Jabir ibn Abdillah al-Ansari radhiyallahu anhuma. Baik, kita baca hadisnya. An Abi Abdillah Jabir ibn Abdillah al-Ansari radhiyallahu anhuma anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ara'aita idza shallaita al-maktubati ara'aitu idza shallaitu al-maktubati wa sumtu Ramadan wa ahlaltu al-halala wa harramtu al-harama wa lam azid ala dhalika shay'an a'adkhulul jannah qala na'am rawahu Muslim. Dari Abi Abdillah Jabir ibn Abdillah al-Ansari radhiyallahu anhu, sahabat Jabir, satu di antara tiga sahabat Ansar yang banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama Anas ibn Malik, kemudian Jabir bin Abdillah radhiyallahu an, kemudian Abu Sa'id al-Khudri. Ini tiga sahabat Ansar yang banyak meriwayatkan hadis sampai kepada kita. Dan jumlah riwayat yang sampai kepada kita dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu an adalah arba'un wa khamsumi'ah wa alaf, 1540 hadis sampai kepada kita dari sahabat Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu. Bahkan dalam satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mendoakan Jabir dengan memintakan ampun akan dosa-dosanya sebanyak 25 kali. Di dalam satu malam Rasul mengatakan Allahumma ighfir li Jabir, Allahumma ighfir li Jabir, ya Allah ampuni Jabir, ya Allah ampuni Jabir, sebanyak 25 kali. Dan ini keistimewaan, karena tidak semua sahabat didoakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentu karena manzilah kedudukan yang mulia bagi sahabat Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu. Dan dia seorang sahabat dan bapaknya juga sahabat. Bapaknya adalah tokoh Ansar, Abdullah ibn Haram, mati di perang Uhud. Bahkan saat kematian ayahandanya Jabir, Abdullah ibn Haram radhiyallahu anhu, Jabir menangis. Wajar, karena memang satu-satunya orang tua yang ada kala itu sementara ibundanya sudah meninggal, mati syahid di perang Uhud, sehingga Jabir sedih karena dia harus mengurus adik-adiknya, karena semua saudaranya itu perempuan. Ada yang mengatakan sampai 9 orang. Jadi ketika meninggal ayahnya Abdullah ibn Haram, Jabirlah yang kemudian mengurus adik-adiknya yang 9 perempuan itu. Makanya wajar kemudian Jabir ketika menikah, dia tidak mencari wanita yang perawan, tapi dia menikah dengan janda, karena bukan hanya sekedar dijadikan istri, tetapi juga dijadikan ibu bagi adik-adiknya.
Sampai-sampai Nabi SAW bertanya, kenapa engkau menikahi seorang janda dan tidak menikahi perawan? Maka itulah jawaban, karena aku bukan hanya mencari istri tapi juga ibu bagi adik-adik. Lah saat meninggal Abdullah ibn Haram, ayahanda Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, Allah Subhanahu wa taala berdialog dengan ruh ayahandanya. Di antara dialog Allah Subhanahu wa taala dengan ruh ayahandanya saat mati pertama kali di perang Uhud, Allah mengatakan, tamanna ya abdi, berangan-anganlah wahai hambaku apa yang kau minta kepadaku. Maka Abdullah ibn Haram dia mengatakan, ya Rabb, hidupkan aku sekali lagi agar aku bisa berperang kedua kalinya dan mati syahid kedua kalinya. Tapi Allah mengatakan tidak mungkin orang meninggal dihidupkan. Maka dia pun mengatakan, kalau begitu kabarkan posisiku di hadapanmu kepada putraku Jabir. Maka dari sini Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat, wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya bal ahya. Jangan kalian mengira orang-orang yang mereka meninggal di jalan Allah itu mati, bahkan mereka hidup. Inda rabbihim yurzakun, di sisi Rabb mereka, mereka mendapatkan rizki. Lah ketika itulah kemudian Nabi SAW mengatakan kepada Jabir, ya Jabir, tabki aw la tabki, menangis ataupun kau tidak menangis saat kematian ayahnya. Fa innallaha qad kallama abaka kifahan bila turjuman, sesungguhnya Allah sudah mengajak bicara ayahmu tanpa ada penerjemah. Dan ini keistimewaan Abdullah ibn Haram. Dan dia memiliki putra yang sangat mulia, Jabir ibn Abdullah radhiyallahu an, satu di antara 7 sahabat, 3 dari Ansar yang banyak meriwayatkan hadis kepada kita setelah Anas ibn Malik, Jabir, kemudian Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Tentu yang pertama adalah Abu Hurairah radhiyallahu an. Itu sedikit dari biografi Jabir bin Abdullah radhiyallahu an. Jabir bin Abdullah radhiyallahu an ini menceritakan, ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasul. Dia mengatakan, Rasul, ara'aita, bagaimana pendapatmu, in shallaitul maktubah, kalau aku hanya mencukupkan dengan yang wajib-wajib saja dari salat, saya hanya salat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh saja, saya tidak salat sunnah, saya tidak salat rawatib, saya tidak salat duha, saya tidak salat witir, tahajud, pokoknya hanya mencukupkan salat 5 waktu saja. Wa sumtu Ramadan, dan aku hanya berpuasa Ramadan saja. Aku tidak puasa Syawal, aku tidak puasa Senin Kamis, aku tidak puasa Daud, aku tidak puasa Ayyamul Bid, dan tidak puasa-puasa sunnah yang lainnya. Wa ahlaltul haram, dan aku menghalalkan yang Allah halal. Wa ahlaltul halal, dan aku menghalalkan yang Allah halalkan saja. Wa haramtul haram, dan aku mengharamkan yang Allah haramkan saja. Walam azid ala dzalika syai'an, dan aku tidak menambah, hanya itu saja. Pertanyaannya, a'adkhulul jannah, mungkinkah aku masuk surga? Maka Rasul mengatakan, na'am, ya, engkau akan masuk surga. Hadis ini semana dengan hadis Talha Ibn Ubaidillah, ketika seorang Arab Badui datang kepada Nabi SAW, kemudian mengatakan, ya Rasulullah, akhbirni madza faradallahu alayya minas salat. Rasul, habarkan kepadaku apa yang Allah wajibkan kepadaku dari salat itu. Maka Rasul SAW mengatakan, as-salawatil khams illa an tatawwa'a syai'an, engkau melaksanakan solat 5 waktu kecuali kalau engkau ingin tambah dengan yang sunnah. Faqala, maka kemudian dia mengatakan, akhbirni
ma faradallahu alayya minas siyam, habarkan kepadaku apa yang Allah wajibkan kepadaku dari puasa. Faqala, maka Rasul mengatakan, syahra Ramadan illa an tatawwa syai'an, engkau berpuasa Ramadan kecuali kau mau menambah dengan yang sunnah-sunnah. Kemudian orang ini mengatakan, akhbirni bima faradallahu alayya minaz zakat, habarkan kepadaku apa yang Allah wajibkan dari zakat. Maka Nabi SAW kemudian menghabarkan dan begitu seterusnya sampai dia mengatakan, ya Rasul, aku tidak menambah kecuali yang wajib saja. Aku tidak menambah kecuali yang wajib saja. Artinya dia hanya melaksanakan salat 5 waktu, puasa Ramadan, zakat, dan tidak menambah dengan yang sunnah. Bagaimana pendapatmu? Maka Rasul mengatakan, maka engkau akan masuk surga kalau engkau jujur dengan niatmu. Dalam hadis ini, ikhwatu fiddin, muliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini di antara faedahnya adalah hadis ini menceritakan tentang jalan-jalan yang Rasul sallallahu alaihi wasallam jelaskan kepada kita tentang jalan-jalan menuju surga. Tapi antum harus pahami bahwa surga itu darajat. Surga itu ada tingkatan-tingkatannya. Orang yang melaksanakan wajib dengan yang menambah dengan yang sunnah-sunnah, tentu surganya akan beda dengan orang yang mencukupkan yang wajib saja tanpa sunnah. Ya memang orang yang mencukupkan yang wajib saja tanpa sunnah itu orang bisa masuk surga. Tapi kalau seandainya seseorang itu mau melaksanakan yang wajib plus dengan yang sunnah, tentu surganya juga akan berbeda, karena surga itu kan darajat, bertingkat-tingkat. Ada as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang memang mereka muqarrabun, mendekat kepada Allah, surganya tentu yang lebih tinggi dibandingkan ashabul aiman atau muqtasidun, karena memang surga itu juga bertingkat-tingkat. Tapi di sini pertanyaannya, kalau seandainya orang mencukupkan yang wajib saja tanpa yang sunnah, apakah bisa masuk surga? Kata Rasul, iya, bisa masuk surga. Dalam riwayat, kalau dia jujur. Kalau dia jujur, memang dia memang menjaga yang wajib tanpa sunnah, itu sudah bisa memasukkan manusia ke dalam surga. Tapi masalahnya, Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala, beliau pernah mengatakan seperti ini, man taraka tatawwu'at jumlatan, barang siapa yang meninggalkan perkara-perkara sunnah jumlatan, secara keseluruhan, dia tidak melaksanakan yang sunnah, hanya mencukupkan yang wajib saja, maka beliau mengatakan, faqad fawwata ala nafsihi ribhan aziman wa thawaban jasiman, maka dia telah luput dari perkara-perkara yang sangat besar, keuntungan yang sangat besar, dan pahala yang sangat melimpah. Jadi orang yang tidak mau melaksanakan sunnah, kata Imam Qurtubi, maka dia telah meninggalkan keuntungan yang sangat besar dan pahala yang sangat melimpah, rugi. Memang orang yang melaksanakan yang wajib saja itu bisa memasukkan ke dalam surga, tapi kalau dia meninggalkan sunnah secara jumlah, secara keseluruhan, dia tidak salat sunnah, dia tidak puasa sunnah, dia tidak bersedekah, dia tidak umrah, dan begitu seterusnya, maka dia telah meninggalkan keuntungan yang sangat besar dan pahala yang melimpah. Bahkan sampai dia mengatakan, wa man dawama ala tarki syai'in minas sunani, wa man dawama ala tarki syai'in minas sunani, barang siapa yang terus menerus meninggalkan yang sunnah, kana naqsan fi dinihi wa qadhan fi adalatihi, maka itu menunjukkan kekurangan dalam agamanya dan cacat pada keadilannya. Bahkan kata beliau, fa in kana tarkuhu tahawunan
wa raghbatan anha kana dzalika fisqan. Tapi kalau meninggalkan sunnah itu karena meremehkannya atau memang sengaja tidak mau melakukannya, maka ini sebuah kefasikan. Maka dari sini ikhwatu fillah muliakan Allah, dari perkataan Imam Qurtubi rahimahullahu taala kita tahu bahwa memang betul orang yang mencukupkan yang wajib itu sudah masuk syarat dia masuk surga, tapi tidak menjamin. Dia meninggalkan sunnahnya, kenapa? Kalau meninggalkan sunnahnya karena dia menjaga yang wajib, maka itu yang dimaksud hadis Nabi SAW di sini. Tapi kalau meninggalkan sunnahnya, kata Imam Qurtubi, karena memang dia merendahkan sunnah, tidak mau dengan sunnah Nabi SAW, maka ini sebuah kefasikan. Dan orang yang meninggalkan sunnah secara jumlah, maka dia telah meninggalkan keuntungan yang sangat besar dan pahala yang melimpah, kata beliau. Maka sebaiknya seorang muslim bukan hanya mencukupkan dengan yang wajib-wajib saja, tetapi juga seharusnya dia menambah dengan yang sunnah-sunnah. Makanya dalam sebuah hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, orang yang melaksanakan kewajiban itu adalah orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika seorang hamba, wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu bin nawafil, ketika seorang hamba itu terus-menerus juga melaksanakan yang sunnah, artinya menambah dengan yang wajib tadi, hatta uhibbahu, sampai aku lebih mencintainya. Jadi menjalankan yang sunnah itu adalah sebab kecintaan Allah bertambah dari kecintaan yang pertama ketika melihat hambanya melaksanakan yang wajib. Dan kalau Allah sudah cinta, maka Allah akan menjadi penglihatannya, pendengarannya, kaki dan tangannya. Bahkan dalam sebuah riwayat, innallaha idza ahabba 'abdan nadahu Jibril. Allah itu kalau sudah cinta dengan seorang hamba, maka malaikat yang pertama dipanggil adalah Jibril. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Jibril, ya Jibril, inni uhibbu fulanan fa'ahibbah. Jibril, aku suka dengan si fulan, maka engkau harus suka juga dengan dia. Fa'ahabbahu Jibril limahabbatillahi alaihi, maka Jibril pun suka dengan orang ini karena Allah suka dengan orang ini. Cukup sampai di sini? Tidak. Jibril memanggil seluruh malaikat karena dia pemimpinnya. Kemudian Jibril mengatakan, ya malaikatallah, innallaha ahabba fulanan fa'ahibbuhu. Wahai malaikat-malaikat Allah, dimanapun kalian berada, cintai orang ini karena Allah sudah mencintainya. Maka semua malaikat cinta kepada orang dicintai Allah. Ketika seluruh malaikat cinta kepada orang yang dicintai Allah, maka Allah tanamkan kecintaan itu kepada seluruh penduduk bumi karena kecintaan Allah kepada hamba-Nya. Lihat, orang yang dicintai Allah karena banyak melaksanakan sunnah itu, pertama Allah mencintainya, kedua Jibril mencintainya, ketiga seluruh malaikat mencintainya, dan Allah tanamkan kecintaan kepada penduduk bumi. Lalu apa manfaat malaikat cinta dengan kita dan penduduk bumi cinta dengan kita? Pertama, para malaikat itu dia yang mencatat amal kita. Kalau seandainya para malaikat suka dengan kita, maka dia akan terus mencatat amal kebaikan kita. Dan yang dikirim oleh Allah juga ketika mencabut nyawa kita tentu bukan malaikat yang menakutkan. Pasti akan mengutus malaikat-malaikat rahmat yang mengatakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Tentu malaikat yang diutus untuk mencabut nyawa kita juga malaikat-malaikat rahmat. Lalu apa manfaat penduduk bumi cinta dengan kita? Di zaman Nabi ada jenazah lewat, semua manusia memujinya, maka Rasul mengatakan wajabat. Kemudian datang jenazah yang lain, semua manusia mencacinya,
Maka Rasul mengatakan wajabat. Wajabat itu artinya wajib. Sehingga kemudian sahabat mengatakan, ya Rasul, apa yang dimaksud kalimat wajib itu? Maka Rasul mengatakan, adapun jenazah yang pertama yang semua manusia memujinya, wajabat lahul jannah, wajib dia masuk surga. Adapun jenazah yang kedua yang manusia mencaci makinya, maka Rasul mengatakan wajabat lahun nar, maka dia wajib masuk neraka. Itulah manfaat penduduk bumi kalau ditanamkan kecintaan kepada kita. Makanya dalam hadis ini, walaupun sahabat ini bertanya kepada Nabi SAW, kalau aku mencukupkan dengan salat 5 waktu, puasa Ramadan, menghalalkan yang Allah halalkan, mengharamkan yang Allah haramkan, apakah, dan saya tidak menambah dari itu, apakah saya bisa masuk surga? Iya, memang masuk surga. Tetapi sebaiknya jangan remehkan perkara sunnah, karena perkara sunnah ini faedahnya besar sekali. Ya, salah satunya tadi sebab meraih kecintaan Allah kepada kita. Baik, di antara faedah secara singkat kita akan jelaskan. Pertama, hirsus sahabati an ala su'alin nabi sallallahu alaihi wasallam amma yanfa'uhum wa yuqarribuhum ila Allah. Pertama, hadis ini faedahnya semangat para sahabat bertanya kepada Nabi tentang apa yang bermanfaat bagi mereka dan apa yang mendekatkan mereka kepada Allah. Dan itulah para sahabat. Sahabat itu kalau bertanya kepada Nabi tidak pernah bertanya soal dunia, tidak bertanya soal dunia, karena Rasul memang tidak lebih paham soal dunia dibandingkan para sahabat. Buktinya ketika Rasul hijrah ke Madinah, orang-orang Madinah sibuk mengawinkan kurma supaya hasilnya lebih baik. Kata Rasul, kalau seandainya kalian meninggalkan perkara itu dan mengambil yang lebih bermanfaat, maksudnya sudah tidak usah dikawin-kawinkan kurma itu, sibukkan dengan ibadah. Akhirnya para sahabat meninggalkan perkara itu, sibuk mereka dengan ibadah, belajar kepada Rasul. Setelah tahun depannya rupanya hasilnya merosot, hasilnya merosot, sehingga mereka mengadu kepada Nabi SAW. Maka Nabi SAW mengatakan, antum a'lamu bi umuri dunyakum, kalian lebih paham soal urusan dunia kalian. Kalau begitu silahkan kawinkan kurma-kurma kalian. Nah, dari sini kita tahu bahwa Rasulullah SAW tidak lebih paham soal perkara dunia dibandingkan para sahabat. Bukan berarti Rasul tidak paham dunia, paham, tapi para sahabat jauh lebih paham. Makanya ada sahabat lebih kaya dibandingkan Rasul. Tapi umumnya para sahabat bertanya kepada Nabi SAW, pertanyaan mereka adalah pertanyaan yang bermanfaat untuk akhirat mereka dan apa yang bisa mendekatkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, al-ghayatu min hadhihi al-hayati hiya dukhulul jannah. Puncak dari kehidupan dunia ini bagi seorang mukmin adalah tujuan utamanya masuk surga. Makanya seorang mukmin tidak akan pernah kenyang beramal saleh sampai kedua kakinya masuk ke dalam surga. Kalau baru satu kaki saja masuk surga sementara kaki yang lainnya belum masuk surga, bagi seorang mukmin itu belum puas. Makanya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu mengatakan, kalau kaki kananku masuk surga, kaki kiriku belum masuk surga, maka aku belum merasa puas sampai kedua kakiku menginjak surga. Maka tujuan hidup manusia adalah surga. Yang ketiga, ahammiyatus salawatil maktubah wa annaha sababun lidukhulil jannah. Pentingnya menjaga salat 5 waktu. Salat 5 waktu penting terutama bagi para talabatul ilmi, karena salat 5 waktu itu adalah barometer kebaikan seorang muslim. Apalagi para talabatul ilmi, menjaga salat itu menunjukkan kebaikan dia saat menuntut ilmu. Kalau seandainya seluruh amal itu ditentukan dengan salat, maka ilmu juga sama. Makanya Nabi SAW mengatakan, fa in saluhat salatuhu saluha sairu amalihi wa in fasadat salatuhu fasada sairu amalihi. Kalau seandainya solatnya baik, maka amal-amal yang lain dianggap baik.
Begitu juga kalau solatnya rusak, maka semua amal dianggap rusak. Maka ilmu itu dianggap bermanfaat kalau antum menjaga solat 5 waktu. Kalau antum melalaikan solat 5 waktu, tidak ada gunanya menuntut ilmu. Karena kebaikan ilmu seseorang itu juga ditentukan dengan disiplinnya dia menjaga solat 5 waktu. Terutama para talabatul ilmi harus menambah bukan hanya solat 5 waktu, tapi ada qiyamul lail. Makanya ketika surah Muzammil turun kepada Rasul, surah Al-Muzammil, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Kita tahu bahwa surah Muzammil adalah satu di antara 5 surat yang pertama turun kepada Rasul. Kenapa Rasul diperintahkan Allah untuk salat malam? Karena tugas Rasul itu berat. Dia harus mengajak manusia masuk ke dalam hidayah. Dan hidayah itu ada 2 macam. Ada hidayatul taufik dan ada hidayatul irsyad. Rasul hanya bisa memberikan irsyad saja, petunjuk, ini yang baik, ini yang tidak baik, ini yang boleh, ini yang tidak, ini yang tauhid, ini yang syirik, ini yang bid'ah, ini yang sunnah, ini yang maksiat, ini yang taat. Hanya irsyad, menunjukkan manusia ke jalan kebaikan. Tapi soal kesadaran orang ketika didakwah itu bukan urusan Nabi, tapi itu urusan Allah. Makanya tidak semua manusia yang didakwai Nabi dapat hidayah. Pamannya Abu Talib tidak dapat hidayah. Manusia-manusia terdekat, tetangga-tetangga Rasul, Abu Jahal dan yang lainnya tidak dapat hidayah, karena taufik itu milik Allah. Makanya disyariatkannya solat malam itu, karena Rasul SAW sebelum mengambil sebab mengajak manusia kepada kebaikan, di malam hari setelah solat qiyamul lail dia berdoa kepada Allah agar orang yang didakwahi mereka menerima dakwahnya. Lah tugas para talabatul ilmi, mereka adalah mewarisi sifat-sifat para ulama, dan para ulama itu warasatul anbiya. Tugas antum berat. Antum harus belajar agama, nanti setelah cerdas antum mengajak orang. Lah salat malam itu adalah senjata bagi talabatul ilmi. Berdoa kepada Allah agar antum dicerdaskan. Setelah cerdas, ajak manusia kepada kebaikan. Nah, ini diantara faedah yang ketiga. Faedah yang keempat, fi'lul wajibati wa tarkul manhiyati sababun lidukhulil jannah. Melakukan yang wajib dan meninggalkan yang dilarang itu sebab orang dimasukkan ke dalam surga. Maka di sini ada kalimat setelah melaksanakan salat 5 waktu kemudian puasa Ramadan, sahabat ini mengatakan, dan aku halalkan yang halal dan aku haramkan yang haram. Maksudnya mu'taqidan li hillihi wa mu'taqidan li haramihi. Dia yakin perkara ini halal, dia yakin perkara ini haram. Memang disebutkan para ulama meninggalkan yang haram itu baik, meninggalkan yang haram itu baik, dan melakukan yang halal itu baik juga, tapi harus diiringi dengan keyakinan supaya jadi ibadah. Contoh umpamanya, ada orang yang tidak suka minum khamr. Memang dia enggak suka, tapi dia tidak meyakini keharamannya. Dia hanya melihat sisi kesehatannya saja dan mengatakan khamr ini tidak baik. Khamr ini akan merusak kesehatan. Ya, meninggalkan perkara haram itu baik, tapi bukan ibadah selama dia tidak meyakini keharamannya. Tapi kalau dia meninggalkan khamr, dia meyakini bahwa khamr itu haram dan Allah haramkan selamanya, maka meninggalkan minum khamr itu berpahala. Kenapa? Karena ada keyakinan di situ bahwa ini perkara haram, tidak boleh saya lakukan. Sama juga dengan melaksanakan yang Allah Subhanahu wa taala halalkan. Kalau meyakini bahwa ini perkara halal dan harus dinikmati perkara halal yang Allah halalkan kepada kita, maka keyakinan menikmati perkara halal yang Allah halalkan menjadi sebuah ibadah. Jadi melaksanakan yang halal, meninggalkan yang haram itu juga harus ada keyakinan bahwa ini halal saya nikmati, ini haram saya tinggalkan. Kalau tidak ada keyakinan, ya baik tapi tidak berbentuk ibadah, tidak berbentuk sebuah pahala. Ini juga diantara faedah hadis ini. Kemudian juga
Di antara faedah hadis ini disebutkan juga oleh para ulama adalah annal jawab, bahwasannya jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sahabat mengatakan a'adkhulul jannah, apakah saya masuk surga? Rasul mengatakan na'am, iya masuk surga. Ini memberikan sebuah faedah kepada kita bahwa masuk surga itu sebenarnya mudah, cuman kita yang berat untuk menjalaninya. Masuk surga itu mudah, banyak jalannya. Jadi jalan ke surga itu bukan satu tapi banyak. Lah di antara jalan-jalan menuju surga adalah ketika seseorang menjaga yang wajib, meninggalkan yang diharamkan, menikmati yang dihalalkan, menjauhi yang diharamkan. Dan perkara ini ikhwan, ini adalah pintu kebahagiaan. Kita kalau melakukan 4 perkara ini: 1. Laksanakan kewajiban. 2. Tinggalkan yang dilarang. 3. Nikmati yang dihalalkan. 4. Jauhi yang dihalalkan, jauhi yang diharamkan. Ini kunci kebahagiaan. Kalau kita bisa melaksanakan 4 perkara ini, laksanakan yang wajib, jauhi yang dilarang, nikmati yang dihalalkan, jauhi yang diharamkan, pasti kita bahagia. Karena ini adalah pintu kunci masuk surga. Dan kalau cerita halal haram ikhwan, yang dihalalkan itu sebenarnya jauh lebih banyak dibandingkan yang diharamkan. Makanan lebih banyak yang halal dibandingkan yang haram. Yang diharamkan itu tertentu saja disebutkan dalam Quran. Apalagi muamalah juga sama. Jadi perkara-perkara halal itu jauh lebih banyak sebenarnya dibandingkan yang haram. Tapi kebanyakan manusia kenapa memilih yang haram dan meninggalkan yang halal? Karena neraka itu dikelilingi dengan perkara syahwat, dan surga itu dikelilingi dengan makruhat, sesuatu yang dibenci. Dan jiwa manusia itu ammaratum bisu, memang selalu memerintahkan kepada keburukan. Nah, ini diantara faedah daripada hadis yang kita bahas tentang hadis dari Abdullah ibn Jabir ibn Abdullah al-Ansari radhiyallahu anhu tentang jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Ini dulu yang bisa sampaikan, mudah-mudahan manfaatnya. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.